Shalom semuanya. Maaf, barusan komodinya keputus ya. Kita tunggu sebentar ya. Kalau Victor bisa langsung ini, kita mulai doa pembukaan. Iya boleh. Ya, shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur ya kita bisa jumpa lagi dalam satu jiwa malam hari ini. Kita sebelum pada mulai malam hari ini kita akan buka dalam doa. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Anugerah-Mu besar atas kami semua bila hari ini, malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus dalam fellowship satu jiwa malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya ada berkat yang Kau sudah sediakan bagi kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, berkat melimpah atas kami sekalipun kami bertemu dalam pertemuan online. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja melalui kami masing-masing malam hari ini supaya kami dapat sehati jiwa Tuhan Yesus, kami bersama-sama bersekutu kepada Tuhan di wadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat Pak Rudi yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini Tuhan Yesus, paling berkati urapan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus memampukan Pak Rudi untuk menyampaikan firman malam hari ini Tuhan Yesus. Biar firman-Mu saja yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkat melimpah atas hamba-Mu ini, setiap jaringan, semua internet berjalan dengan baik. Kami berdoa juga buat kami yang sudah hadir di sini Tuhan Yesus. Terima kasih buat tante Lelen yang bergabung sama-sama dengan kami juga Tuhan Yesus. Buat setiap pengerja yang hadir, jemaat yang hadir, bahkan di live yang ada juga Tuhan Yesus, semua yang sudah berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus, berkat melimpah atas kami semua Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan atas kami. Kami berdoa buat jaringan, buat internet, buat semua wifi koneksi Tuhan Yesus, Kau yang berkati, peralatan juga laptop, handphone, komputer, semua Tuhan Yesus Kau kuduskan sucikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa, berkat melimpah pada malam hari ini, berkat atas kami semua. Kami mau memulainya dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam semua, mari kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Biar hadirat-Mu terus mengalir malam hari ini, menjamah setiap kami Tuhan. Oh Rabaya Syandara Labara Kina Rabaya Syandara. Haleluya, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Syikira labara labara Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan bagi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, perlindungan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dengan apa kami balas, supaya kami terus menaikkan syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan malam hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, oh haleluya Tuhan, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Bapa, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Oh haleluya Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Yes Lord, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya Kau yang layak terima pujian kami malam hari ini. Terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja, Raja di atas segala Raja, amin. Raja di atas segala Raja, segala Raja, haleluya, haleluya, yes Lord, haleluya Tuhan, Kau yang layak Tuhan, haleluya. Biar malam hari ini Tuhan, Kau terus disenangkan atas pujian-pujian kami Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, Kau yang semakin ditinggikan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencuri kemuliaan malam hari ini Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan, hanya Kau yang layak kami tinggikan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya amin, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yes Lord, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes Lord, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Yes Lord, terima kasih. Yes Lord, biar kemuliaan-Mu semakin dinyatakan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu lebih lagi Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Rudi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi buat semua saudara-saudara yang boleh hadir bersama di fellowship satu jiwa malam ini ya. Thank you buat kebersamaannya kita. Dan minta maaf tadi di awal tuh tiba-tiba ada gangguan teknis ya. Jadi sempat hilang dulu lah istilahnya. Nah, hari ini saya percaya bukan kebetulan kita bisa kumpul lagi. Ada rencana Tuhan buat setiap kita malam ini untuk kita bisa saling berfellowship satu dengan yang lain ya. Kita kumpul malam ini bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi perkumpulan orang kudus di dalam Tuhan. Saya percaya pasti ada sesuatu yang akan Tuhan berikan buat setiap kita yang percaya. Ada mujizat, ada penyertaan, perlindungan, sukacita, dan sejahtera Tuhan disediakan buat setiap kita yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan malam ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga mungkin mau katakan shalom yang buat pertama kali ya, mungkin baru ikutan acara ini ya. Kita menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya, baik yang di Zoom ini maupun yang di Facebook ya, karena acara ini live di Facebook. Jadi harapan kita bisa terus bisa berkumpul setiap hari Jumat di Fellowship Satu Jiwa sebagai satu keluarga. Di sini saya bisa lebih lagi ketemu dengan saudara ya secara live ya. Kita juga bisa saling menguatkan, mendukung, bisa saling juga mendoakan satu dengan yang lain. Karena hari-hari ini kita perlu satu keluarga ya, di tengah kondisi yang gak mudah ini. Di keluarga itu kita bisa saling memperhatikan ya, kita bisa saling menguatkan ya, supaya kita terus kuat di hari-hari yang jahat ini. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita masih bahas tentang seri hari-hari yang jahat ya. Kita tahu bahwa hari-hari yang jahat ini bicara tentang hari-hari terakhir, akhir zaman. Dan minggu lalu saya sudah share tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita masuk di hari-hari yang terakhir ini ya. Kita belajar dari kitab Wahyu, karena saya percaya kita tahu bahwa Wahyu ini bicara tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan, ini bicara tentang akhir zaman. Ada 7 jemaat yang ditulis di situ di Wahyu 2, Wahyu 3. Dan minggu lalu, ada yang masih ingat temanya apa yang kita bahas kemarin minggu lalu? Ada yang masih ingat? Mungkin boleh dibuka, di unmute ya.
kita sama-sama belajar nih kan. Ada yang masih ingat kemarin, minggu lalu kita bahas apa temanya? Wah, Bu Lihwa ya, 5 macam pertobatan. Thank you Bu Lihwa ya. Jadi minggu lalu kita bahas tentang 5 macam pertobatan. Ya, kita belajar dari 5 jemaat di Wahyu 2, Wahyu 3 yang mendapat celaan ya dari Tuhan, yang mendapat teguran dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu nggak menghendakin satu orang pun binasa. Makanya Tuhan mengingatkan 5 jemaat ini untuk mereka bertobat ya. Makanya saya share minggu lalu tentang 5 macam pertobatan. Itu yang harus kita lakukan sebagai gereja-gerejanya Tuhan di akhir zaman. Saudara dan saya itu bait sucinya Tuhan kan. Kita gerejanya Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan masuk akhir zaman ini mungkin ada hal-hal yang kita harus introspeksi, evaluasi ya. Saudara bisa nanti cek apa yang kita bahas minggu lalu di Facebook Aruna 1 ya. Tapi hari ini kita akan bahas tema yang lain ya, yaitu 2 nilai positif atau 2 nilai plus lah ya. Ya kalau kita hari-hari ini dengar kata positif itu waduh langsung gemeter nggak karu-karuan ya kan. Orang nggak seneng dengan kata positif hari-hari ini. Semuanya pengennya negatif katanya gitu kan. Nah tapi hari ini kita akan belajar dari 2 jemaat yang ditulis juga di Wahyu 2 dan Wahyu 3. 2 jemaat yang tidak mendapat teguran, yang tidak mendapat celaan dari Tuhan. Jadi saya pikir ini sesuatu yang penting yang kita harus belajar dari 2 jemaat atau 2 gereja tersebut. Dan 2 gereja tersebut, jemaat tersebut adalah Smyrna dan Philadelphia ya. Saya percaya kalau kita punya anak ya, misalkan anak kita itu memiliki kelebihan, ada nilai lebih yang dimiliki anak kita. Misalkan dia lebih punya kelebihan dalam kepintaran atau jago olahraga ya, atau mungkin dia punya kelebihan lebih memperhatikan orang tua. Saya percaya kalau ada kelebihan pasti kita sebagai orang tua akan senang ya kan. Kita pasti akan bangga dengan anak kita tersebut. Demikian juga dengan 2 jemaat yang ditulis di Wahyu 2 dan 3 ini. Karena mereka punya kelebihan di mata Tuhan, nilai plus, nilai positif itu yang membuat mereka akhirnya nggak dicela. Karena nggak mungkin kalau kita punya anak, kita punya kelebihan, kita marah-marahin, ya, kita celak, kita suruh bertobat, ya, kita mungkin tegur, nggak mungkin, ya. Kalau anak kita mungkin kekurangan, misalkan dia suruh belajar malah main, bandel, ya, susah diomongin lah, itu biasanya baru ditegur. Tapi kalau mereka punya kelebihan, pasti bapaknya, orang tuanya akan bangga, akan senang. Nah, saya rindu di akhir zaman ini, kita menjadi gereja-gereja yang bisa dibanggakan oleh Tuhan. Ya, gereja-gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita mempunyai nilai lebih di hadapan Tuhan. Kita ada nilai plus, ada nilai positif. Nah, 2 jemaat ini, saya percaya memiliki nilai positif. Sehingga Tuhan nggak tegur mereka. Tuhan enggak cela mereka ya. Nah, hari ini saya akan bagikan bagian yang pertama dulu ya. Kita akan bahas di sesi ini tentang Smyrna dulu ya. Karena sebetulnya sih kalau mau bahas itu lebih detail tuh per jemaat tuh lebih bisa maksimal. Tapi karena saya pikir kalau terlalu banyak juga kayaknya terlalu lama ya kan serinya. Jadi hari ini kita akan fokus belajar tentang Smyrna dulu. Minggu depan kita akan kupas belajar sama-sama dari jemaat yang lain yaitu Philadelphia. Saya percaya 2 jemaat ini yang ditulis di Wahyu ini memiliki nilai lebih. Ada 2 nilai lebih yang saya perhatikan. Dari Smyrna ada 1 nilai dan dari Philadelphia ada 1 nilai. Sehingga mereka menjadi gereja yang tidak dicela oleh Tuhan. Gereja yang boleh dikatakan berkenan, membanggakan. Ya, nanti saya akan kupas semuanya. Kenapa gereja ini bisa begitu luar biasa dan Tuhan bangga dengan gereja ini. Hari ini kita akan belajar dari Smyrna. Oke, saudara sudah siap? Kita langsung buka ya, sama-sama ya, di Wahyu pasal yang kedua. Wahyu yang kedua, ayat 8 sampai ayat 11 ya. Wahyu 2, ayat 8 sampai ke 11. Firman Tuhan seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, ayat 8. Inilah firman dari yang awal
dan yang akhir, ya, karena Allah kita itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah mati, ya, dan hidup kembali. Perhatikan, Allah kita Tuhan itu bukan cuma sampai mati titik, no, tapi ada kelanjutannya dan hidup kembali. Jadi saudara dan saya itu punya Allah yang dahsyat. Allah kita tuh Allah yang bukan cuma mati, tapi dia hidup, ya kan? Jadi kita percaya bahwa kita bisa bangga bahwa kita punya Allah yang berkuasa atas segalanya. Saudara bangga nggak dengan Allah saudara? Coba yang bangga boleh lambaikan tangan. Haleluya, ya kan? Saudara bangga dengan kekristenan yang saudara miliki, ya, karena Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa di atas segalanya. Ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Waduh, ini ayat yang boleh dikatakan kayaknya nggak enak banget ya. Dikatakan aku tahu. Jadi Tuhan itu tahu. Saudara jangan pikir Tuhan tuh nggak tahu tentang hidup saudara. Hidup kita itu semuanya terbuka di mata Tuhan. Gak ada yang tertutup. Mungkin orang bisa saudara bohongin, tapi Tuhan itu nggak bisa dibohongin. Makanya di akhir zaman, jangan pernah main-main sama Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini, jangan pernah main-main sama Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa dibohongin. Semuanya terbuka di mata Tuhan. Dan Tuhan ngomong, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi gereja di Smyrna ini, jemaat di Smyrna ini, ternyata jemaat yang boleh dikatakan hidup dalam kesusahan dan dalam kemiskinan. Arti kesusahan dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata tilipsis. Tilipsis itu artinya sengsara, kesesakan, penindasan. Ya, saudara tahu yang namanya ditindas itu nggak enak. Kadang orang udah susah aja udah nggak enak, apalagi ditindas, saudara. Jadi kalau saya kadang perhatikan ada semut ya, semut kecil itu, kadang kalau kita bisa bunuhnya itu, misalkan kita mungkin bisa ditaruh di api atau taruh di mana aja, atau mungkin di apa, disiram pakai apa ya mungkin ya supaya bisa mati. Tapi kalau ditindas itu enggak, dia diinjak sampai remuk, itu ditindas, ya kan? Bukan cuma bunuhnya itu dengan cara yang paling sengsara mungkin itu kan. Jadi kadang mungkin kita ikut Tuhan udah susah itu ditindas sampai remuk semuanya, habis-habisan istilahnya gitu. Saudara mungkin pernah ngalamin kondisi seperti itu. Ya bahasa yang sering kita dengar itu udah jatuh tertimpa tangga pula. Tangganya itu tangga beton saudara, bukan tangga kayu. Atau kayu mending ya kan, tangga beton jadi remuk semuanya. Mungkin kita ngalamin kondisi seperti itu. Di Smyrna jemaatnya ngalami kondisi seperti itu, kesusahan yang sangat mungkin berat ya. Nah, bukan cuma susah tapi miskin. Miskin di sini bahasa Ibrani-nya adalah pentikos dan prokos. Waduh, keren kan? Ini artinya apa? Ya kita belajar sedikit ya tentang bahasa Ibrani-nya supaya kita bisa menangkap arti ini dengan lebih jelas, lebih detail gitu loh. Ternyata artinya adalah nggak punya apa-apa lagi. Atau ekstrimnya itu miskin semiskin-miskinnya. Nah, ini jemaat Smyrna ngalamin kondisi seperti itu. Kalau saudara hidup pernah ngalamin kondisi yang sulit, saya pikir saudara akan menangkap apa yang saya ngomong. Tapi kalau saudara mungkin hidup kayaknya enak, terus nggak pernah ngalamin kemiskinan, kesulitan, ya, mungkin saudara nggak akan bisa menangkap apa yang dialamin oleh jemaat di Smyrna. Saya pernah ngalamin kondisi yang sulit, pernah, ya kan? Kondisi yang susah, pernah, ya. Kadang buat hidup, makan, buat besok apa, juga kita mungkin bisa harus pikir, besok makan apa, ya, hidup besok gimana. Mungkin sudah pernah ada yang ngalamin seperti itu. Lah jemaat Smyrna ngalamin kondisi seperti itu. Kondisi yang sangat sulit. Nah, makanya di sini kita melihat, ya, Tuhan mau ajarkan setiap kita, gereja-gerejanya di akhir zaman ini, di hari-hari yang jahat ini, bahwa ikut Tuhan itu enggak selamanya itu enak, saudara. Ya, ikut Tuhan bukan berarti semuanya itu mulus, ya kan? Kalau sekarang jalan tol semuanya di mana-mana ada, kayaknya cepet. Saya dengar dari teman saya, kalau dari Bandung menuju ke Surabaya aja, sekarang udah 8 jam tuh bisa, ya. Cepat sekali, bahkan mungkin bisa cepat, lebih cepat dari itu. Kalau misalkan yang nyetir itu kelasnya kayak siapa ini yang saya lihat ya, ada Ko Victor di sini. Ko Victor tuh seneng touring saya lihat ya kan.
Mungkin kalau nyupirnya cepat bisa 7 jam nyampe tuh Surabaya, dari Bandung ke Surabaya. Betul nggak kok? Betul ya? Ya, karena jalan tol mulus, enak semuanya, nggak ada hambatan. Tapi kekristenan tuh kadang nggak seperti itu. Kita harus siap gereja di zaman bahwa ikut Tuhan itu nggak selamanya enak, nggak semuanya itu mulus, ya. Gereja akhir zaman harus menjadi gereja yang kuat, yang nggak mudah menyerah. Dari Smyrna Tuhan mau ajarkan poin ini buat setiap kita. Jadi kalau saudara punya pergumulan, punya kondisi yang sulit, saya mau ngomong malam ini, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah putus asa. Ya, mungkin waktu kita mengalami kondisi yang sulit, kita diperhadapkan pada satu keadaan yang nggak mudah. Kita bisa aja berpikir, ini Tuhan masih ada nggak ya? Tuhan sanggup nggak ya? Tuhan masih bisa pulihkan keluarga saya nggak ya? Saya punya sakit asam lambung, ya. Saya kadang cok bisa kumat, cok enggak. Tapi sampai hari ini saya terus berdoa. Mau dijawab, mau enggak, saya terus berdoa sampai hari ini. Saya tetap pegang firman Tuhan. Bahwa kalau kita punya iman sebesar biji sawi dan kita enggak ragu sama Tuhan, kita doa pasti terjadi. Makanya itu saya pegang terus, saya perkatakan terus. Tiap hari saya doa, ya. Mau terjadi, nggak terjadi, itu urusan Tuhan. Yang penting saya mah percaya, punya iman. Ya. Jadi apapun keadaan saudara, saudara harus tetap kuat. Ya. Ikut Tuhan, saudara harus punya iman yang kuat. Jangan gampang menyerah. Nah, dari Smyrna kita belajar bahwa gereja ini boleh dikatakan adalah gereja yang setia di hadapan Tuhan. Ini poin yang penting. Dari Smyrna kita belajar tentang kesetiaan. Kesetiaan ini akan membuat kita memiliki nilai plus, nilai positif di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan katakan di Wahyu 2 ayat 10 bagian terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati. Ini pesannya Tuhan buat jemaat Smyrna. Karena mereka menghadapi kondisi yang sulit. Mereka mengalami kesusahan, kemiskinan, dan waktu mereka hidup sebagai orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka menghadapi kondisi yang boleh dikatakan sangat-sangat sulit. Karena mereka difitnah, ya. Mereka dianiaya di situ, ya. Bahkan cara mereka disiksa itu ngeri banget. Nih, maaf kata ya, saya ngomong seperti ini. Mereka kadang disiksa itu ditombak duburnya, saudara. Itu jemaat Smyrna. Bahkan mereka kadang dijadikan obor, dibakar hidup-hidup. Itu jemaat Smyrna. Jadi ini kondisi yang boleh dikatakan sangat-sangat sulit. Tapi Tuhan ngomong, kamu harus tetap setia sampai akhir. Karena apa? Karena Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi dari jemaat Smyrna, pesan Tuhan buat setiap kita hari ini adalah tetap setia. Amin. Saudara harus menjadi gereja Tuhan di akhir zaman, menjadi gereja yang setia. Setia itu artinya tahan banting, nggak dipengaruhi oleh kondisi, ya. Smyrna itu memiliki arti kata mur. Ya. Ini mur bukan baut, saudara ya, mur ya, sejenis tanaman, mur ya. Jadi seperti kalau Tuhan Yesus tuh waktu lahir kan ada orang Majus mempersembahkan, salah satunya itu adalah mur, ya kan? Mur ini adalah sejenis tanaman yang berduri, ya. Dan kalau udah diolah itu bisa menghasilkan banyak sesuatu yang berguna, bisa jadi obat, bisa jadi kemenyan, ya, bisa jadi parfum dan lain-lain. Itu mur. Dan untuk mur ini bisa menghasilkan nilai lebih, ya, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Maka mur ini, tanaman mur ini harus kadang dilukain dulu, dilukain sampai dalam. Nah, setelah dilukain sampai dalam, mur ini akan mengeluarkan kayak getah, semacam getah. Getah ini akan diproses, nantinya menjadi sesuatu yang bernilai lebih, sesuatu yang bernilai plus lah istilahnya. Jadi untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih di hadapan Tuhan, kita kadang mengalami proses dulu, nggak langsung jadi.
Murid itu harus bahkan dilukain dulu. Nggak enak ini. Bahkan mungkin sakit. Waktu saudara dan saya diproses oleh Tuhan, kadang nggak enak. Kita bisa nangis, bisa jerit, ya kan? Bisa nggak kuat secara manusia, bisa. Tapi saya mau katakan, tetap kuat, tetap setia. Karena kalau kita bisa melewati proses itu, saudara akan menjadi orang-orang yang bernilai lebih di hadapan Tuhan. Ya, makanya perhatikan tentang proses dalam hidup ini. Tuhan mau mengajarkan pada setiap kita malam ini, hargain proses. Ya, segala sesuatu itu ada prosesnya. Jadi kalau saudara diproses oleh Tuhan hari-hari ini, bersyukur. Kenapa? Karena saudara akan dipakai Tuhan lebih lagi. Kalau saudara tetap setia, ya saya percaya saudara akan dipakai untuk sesuatu yang lebih berguna, lebih berharga. Ya, kalau saudara lihat yang namanya Nick Vujicic kan, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia lahir tuh cacat dari lahir. Gak punya dua tangan, gak punya dua kaki. Saudara bisa bayangkan, orang yang seperti itu udah gak ada masa depan. Nick Vujicic pun udah sempat hopeless. Dia sempat mau bunuh diri, ya, merasa hidupnya gak berguna. Tapi waktu dia tetap setia di situ, mau diproses sama Tuhan, walaupun gak enak. Sekarang lewat kehidupan dia bisa menjadi sesuatu yang berguna. Dia bisa menjadi orang yang memiliki nilai lebih buat orang lain. Dia bisa menjadi motivator yang luar biasa hari-hari ini, menjadi berkat buat banyak orang. Makanya kita belajar dari Smyrna hari ini. Kalaupun Tuhan proses kita hari-hari ini, dibentuk, saudara harus tetap setia. Karena kita percaya waktu Tuhan proses kita, sebetulnya Tuhan siapkan setiap kita untuk dipakai lebih lagi buat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya melihat sebetulnya simple lah. Bagaimana sih supaya kita bisa setia? Ya, simple. Yang pertama, untuk kita bisa hidup dalam kesetiaan adalah saudara itu hidup harus punya tujuan hidup yang kuat. Ya, saudara harus punya tujuan hidup yang kuat. Saya nggak tahu saudara hidup punya tujuan nggak? Atau hidup cuma sekedar dijalanin? Kalau saudara mau hidup punya kesetiaan, harus punya tujuan yang kuat dalam hidup ini. Ya, Tuhan Yesus, dia setia sampai mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia tahu tujuan hidupnya adalah untuk menggenapi janji Bapa atas bumi ini, atas dunia. Yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya dia bisa setia. Walaupun dia merasa, aduh Tuhan, kalau bisa cawan ini berlalu lah gitu. Gak enak ini. Tapi karena dia tahu janji Bapa, dia tahu rencana Bapa dalam hidupnya, itu yang membuat dia setia sampai akhir. Makanya coba cek malam ini, saudara hidup masih punya tujuan gak? Karena tujuan itu penting. Tujuan itu sangat penting, ya. Yang kedua, kalau kita mau setia, saudara harus terus ingat kebaikan Tuhan, ya. Saudara harus terus mengalami kasih Tuhan, ya. Karena saya percaya ini sesuatu yang penting. Waktu kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan, itu yang akan bisa membuat kita setia. Imam besar yang ada di Smyrna pada waktu itu namanya Polikarpus. Polikarpus itu waktu mau dihukum mati, mau dibakar hidup-hidup, dia suruh menyangkal imannya. Dia ngomong seperti ini, saya ikut Tuhan sudah 80 tahun, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Jadi saya gak mungkin mengecewakan Tuhan. Polikarpus bisa setia sampai akhir. Kenapa? Dia mengalami kasih Bapa. Dia mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Jadi kita belajar, kalau saudara mau setia, saudara harus terus belajar untuk mengalami kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan atas setiap kita. Ya. Ada satu tokoh di Alkitab yang saya pikir kita bisa belajar malam ini tentang kesetiaan. Namanya adalah Stefanus. Stefanus itu adalah martir pertama yang ditulis di Alkitab.
karena dia memberitakan kabar sukacita, ya, dia mengabarkan tentang Yesus. Akhirnya dia harus mati di rajam batu. Tapi dia tetap setia ikut Tuhan. Walaupun konsekuensinya adalah nyawanya sendiri, dia tetap setia melayani Tuhan sampai mati. Itu adalah Stefanus. Nah, kita lihat coba, apa yang kita bisa belajar dari Stefanus tentang kesetiaan. Kita lihat firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-60. Waktu Stefanus sedang dilemparin oleh orang-orang ya untuk dihukum mati. Waktu itu ngomongnya hukum rajam ya kan. Stefanus ngomong seperti ini di ayat 59. Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, ya, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, dari ayat ini saya melihat kenapa Stefanus bisa hidup setia sampai akhir. Karena dia mengalami kasih Tuhan. Karena dia mengalami kasih Tuhan, sehingga dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Apa yang diungkapkan oleh Stefanus ini mirip dengan doanya Yesus waktu di atas kayu salib. Tuhan ampuni mereka, sebab mereka nggak ngerti apa yang mereka perbuat. Ini persis seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi Stefanus itu mengalami kasih Tuhan, sehingga dia bisa mengampuni. Karena kasih itu mengampuni. Ya. Jadi kalau saudara pengen hidup dalam kesetiaan, saudara harus banyak mengalami kasih Tuhan. So bisa bayangkan Stefanus waktu mau mati, dia melihat langit terbuka dan Yesus ya berdiri di sebelah kanan Allah. Ini adalah ayat yang luar biasa, amazing, luar biasa. Kalau saudara renungkan ayat firman Tuhan, baca dengan sungguh-sungguh, saya percaya ayat ini itu ayat yang luar biasa. Karena nggak ada ayat di Alkitab yang menjelaskan Yesus sampai berdiri, ya, cuma ada di sini. Saya percaya itu penghormatan. Karena kalau saudara lihat di Wahyu 2 tentang gereja di Smyrna, di ayat 9 Tuhan katakan seperti ini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Nah, Tuhan ngomong, gereja yang model Smyrna itu ternyata kaya loh saudara. Gereja miskin, gereja susah, kok Tuhan ngomong kaya. Jadi ternyata persepsi tentang kekristenan, tentang gereja yang betul itu kadang nggak sama seperti persepsi dunia. Karena apa yang menurut dunia itu mungkin sesuatu hal yang jelek. Namanya miskin, ikut Tuhan kayaknya nggak diberkatin, kayaknya nggak maju, kayaknya kok ngalami susah terus. Kayaknya mungkin sesuatu yang negatif. Tapi justru di hadapan Tuhan itu bisa menjadi satu nilai positif. Jadi standarnya itu bukan apa yang kelihatan dengan mata. Kalau saudara pengen mengerti berkenan di hadapan Tuhan atau enggak, bukan apa yang kelihatan dengan mata. Smyrna, gereja mungkin kalau dilihat secara mata itu gereja yang gagal, gereja yang kasihan. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan ngomong itu kaya. Kalau gereja itu kaya, seorang yang kaya lah. Kalau orang kaya biasanya kita sama-sama tahu. Biasanya orang yang punya duit, yang kaya biasanya dihormatin kan. Betul enggak? Kalau mungkin orang yang biasa datang di depan saudara, ke rumah saudara, saudara anggap ya biasa aja lah, masa bodoh. Tapi kalau ada orang yang kaya, orang yang sukses datang, wah mungkin sambutannya beda, ya kan? Smyrna itu gereja yang kaya di hadapan Tuhan. Karena apa? Setia. Stefanus itu setia di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Di hadapan Tuhan dia itu orang yang kaya, orang yang pantas dihormatin. Sehingga Tuhan harus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kasih aplaus buat Stefanus. Dan gereja yang setia Tuhan janji. Cuma di Smyrna yang Tuhan janji kasih mahkota. 6 gereja jemaat yang lain di Wahyu 2:3 nggak ada janji mahkota. Cuma Smyrna aja. Kalau engkau setia, engkau akan terima mahkota kehidupan. Saya yakin Stefanus waktu mati buat Tuhan karena setia, Tuhan kasih mahkota kehidupan buat Stefanus. Puji Tuhan. Jadi malam ini kita belajar dari Smyrna tentang kesetiaan, ya. Saya harap apapun keadaan kita malam ini tetap setia. Amin.
Tadi ada yang ngobrol dengan saya jemaat ya, bagaimana dia berdoa buat keluarganya. Kayaknya belum ada perubahan. Tapi dia melihat hari-hari tiba-tiba ada sesuatu terjadi yang dia belum bayangkan sebelumnya, tiba-tiba terjadi hari ini. Tiba-tiba saya ingat satu ayat ya. Coba kita lihat. Ini sebagai ayat hafalan kita. Galatia 6 ayat 9. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 9 ya. Galatia 6 ayat 9. Ini ayat hafalan kita ya. Oke. Kita baca sama-sama ya. Siap ya? 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Tuhan ingatkan malam ini lewat Galatia 6 ayat 9 ini. Saudara harus terus setia. Jangan jemu-jemu ya, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu melayani, jangan jemu-jemu apalagi, misalkan baca Alkitab, pokoknya setia terus. Arti jangan jemu-jemu itu artinya kita harus setia terus ya. Karena kita nggak tahu kapan waktunya, tapi kita percaya kalau sudah waktunya Tuhan, kita pasti akan menuai. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Christine. Oke, kita mau ada sedikit pengumuman ya. Yang pertama, siaran ulang dari Fellowship Satu Jiwa ini bisa disaksikan di YouTube GBI Sukawarna Aruna 1. Terus yang kedua, bagi jemaat yang memerlukan informasi seputar kegiatan gereja kita atau memerlukan renungan setiap pagi, bisa ke nomor WA yang tertera di share screen berikut. Itu adalah nomor WA Center Aruna 1 dan Pascal ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tiap pagi dapat renungan atau perlu informasi-informasi seputar ibadah kita, kita bisa kontak langsung ke nomor WA itu. Terus untuk info kegiatan gereja kita juga bisa dilihat di setiap medsos kami, ada di Instagram @sukawarna-aruna1, Facebook juga ada, GBI Aruna 1, YouTube juga ada, di GB Sukawarna Aruna 1 dan Pascal 23 ya yang tertera di situ. Kemudian setiap hari Selasa kita ada cool ya, bagi jemaat yang rindu untuk boleh bergabung di setiap boleh ada di situ listnya di bawah Korwil pendeta kita Rudi Susanto ya. Jadi ini juga banyak cabang-cabangnya bisa di capture supaya kita misalnya yang memerlukan komsel bisa menghubungi salah satu dari list di bawah itu. Terus setiap hari Rabu kita ada healing worship online. Untuk Rabu ini dilayani oleh Pendeta Niko ya, untuk hari Rabu ini. Terus ibadah minggu sementara masih belum ada, kita masih melakukan secara online sampai ada waktu yang ditentukan nanti. Jadi sementara kita masih online. Yang terakhir, mari kita ajak setiap saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk mengikuti Fellowship Satu Jiwa ini setiap hari Jumat ya, melalui Zoom. Ada juga melalui live Facebook dan siaran ulangnya nanti di YouTube GBI Sukawarna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you ya. Biar pengumumannya bisa saudara simak dengan baik ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa hubungin nomor WA yang sudah tertera tadi ya. Karena ini memang kondisi belum memungkinkan, kita terus berdoa ya. Sama-sama berdoa supaya COVID ini bisa cepat berakhir dan kita bisa kembali onsite ya ibadah ya. Kita akan masuk ke fellowship ya. Saya tapi mau menyapa dulu ini teman-teman kita yang bergabung di Facebook. Ada beberapa yang saya mungkin sebutkan, mungkin nggak semua. Ada Siana, Susi Ginting, ada Erlawati, Leni Saputra, Setiawati Miwan,
Inge, Yeni, Agustina Yenti, An, ada Wiku Nugroho Effendi, Carolina, dan yang lain ya. Selamat bergabung di Fellowship Satu Jiwa malam ini. Dan ada beberapa doa yang udah masuk, tapi sebelum nanti kita sama-sama doakan ya, saya akan buka dulu segmen fellowship ya. Mungkin ada di antara rekan-rekan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau menyampaikan sesuatu, kesaksian, atau mungkin yang bisa dibagikan buat kita. Saya kasih waktu berapa menit ini ya, supaya kita bisa saling membangun lah ya, kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Karena saya juga pengen dapat berkat juga dari saudara, ya kan? Jadi kita saling memberkati di sini, puji Tuhan. Ada yang mau mungkin sharingkan sesuatu, sampaikan sesuatu, silakan, saya kasih waktu. Shalom, Pak. Saya, Pak. Oh ya, silakan, Ciwa ya. Ya, Ya, salam Ci, silakan Ciwa. shalom, selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya berterima kasih pada Pak Rudi yang sudah kasih kesempatan saya untuk bersaksi, di mana 1 bulan yang lalu ya, mungkin pegawai saya di toko itu dua-duanya terkena COVID ya, dan mereka berdua itu bergejala berat sampai mereka sesak nafas apa, padahal setiap hari itu mereka ada hubungan dengan saya tuh erat ya, karena setiap ada pembeli itu dia langsung ngasih uangnya ke saya, ke meja gitu. Terus kadang saya kalau siang suruh, kalau saya rada pening gitu, suruh mijitin kepala. Waktu itu saya nggak tahu kalau mereka itu sudah positif gitu ya, tapi mereka belum mau di antigen gitu. Nah setelah seminggu mereka batuk pilek, terus demam, terus anak saya akhirnya nyuruh mereka tuh untuk di antigen, untuk di rapid antigen. Ternyata pas di rapid antigen mereka berdua itu positif, dan akhirnya mereka positif disuruh pulang, jadi diliburin dulu sampai 2 minggu. Nah anak saya tuh udah khawatir dengan saya sama papahnya ya, karena tiap hari itu di toko saya dengan papahnya. Nah puji Tuhan malamnya saya di swab PCR sama anak saya, sama bapaknya juga di swab PCR dua-duanya. Ternyata Tuhan luar biasa baik. Ternyata saya negatif ya sama papahnya, karena khawatir anak saya. Jadi anak saya nyuruh saya tuh tokonya untuk ditutup gitu. Jadi jangan ngelayanin pembeli banyak-banyak ke toko. Jadi tiap hari gerbang ditutup, 1-2 orang bergantian masuk keluar. Nah yang luar biasa Tuhan baik itu di mana itu 2 orang pegawai saya itu gejalanya tuh sangat berat, tapi Tuhan luar biasa masih menjagai saya dan suami di toko ya, sehingga saya tidak tertular kembali COVID itu. Dan Tuhan selalu menjagai saya, melindungi saya, karena Ci, ke-mute. Ke-mute, Ciwa, ke-mute. Mic-nya mati. Saya percaya semua adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua juga, saya beberapa waktu yang lalu mengalami sakit lambung yang luar biasa yang mungkin saya pernah share ya di fellowship. Nah, seminggu yang lalu saya makan pedas, mungkin saya nggak terkontrol gitu. Nah, di situ saya merasa perut tuh kayak yang diremes-remes, melilit-melilit sampai 3 hari dikasih obat sama anak juga nggak sembuh-sembuh. Nah, setelah nggak sembuh-sembuh saya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun kalau mungkin saya salah makan, salah apa karena nggak nurut aturan orang yang sakit lambung tuh nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan apa. Malam-malam saya berdoa. Nah, besoknya tiba-tiba saya nggak makan obat, pagi-pagi cobain nggak makan obat, tiba-tiba perut saya tuh udah mulai enak, dan sampai hari ini asam lambung tuh nggak naik lagi gitu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan yang luar biasa yang sudah melindungi dan menjagai saya, sehingga saat ini saya boleh ada seperti saat ini, semua adalah karena kasih anugerah Tuhan. Mungkin itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Amin, puji Tuhan ya.
Terima kasih buat Tuhan Yesus baik buat jiwa. Ya, Tuhan melindungi dari COVID juga ya. Itu kalau sekarang apalagi varian Delta itu sangat-sangat gampang menular ya. Apalagi kalau interaksinya itu termasuk interaksinya cukup erat ya. Sangat mudah sebetulnya. Tapi ya puji Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan, juga kesehatan ya. Tuhan juga pasti akan sembuhkan jiwa, asam lambungnya secara sempurna ya. Terus percaya, kita andalkan Tuhan lah dalam segala sesuatu ya. Nah, mungkin ada yang lain lagi yang bisa berbagi sesuatu. Ada juga di sini yang bergabung dengan kita. Mungkin dari Pak Hadi ada yang mau di-sharingkan? Baik semuanya Pak Hadi. Bu Heni gimana? Keluarga? Sehat? Udah ada kemajuan? Bu Heni? Pak Habil ya, kita akan doakan ya Pak Habil supaya Tuhan terus pulihkan ya dari COVID keluarga ya. Ini memang lagi banyak kena COVID ya, jadi saudara harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Karena yang udah divaksin gak jamin nggak akan terkena, jadi kita harus tetap jaga-jaga ya. Jiwa juga harus tetap jaga semuanya ya, protokol kesehatannya. Pakai maskernya itu harus double katanya ya. Kalau perlu triple sampai ngap-ngap gitu kan. Haleluya ya. Ya selamat juga, kemarin saya lihat di Facebook ya Pak Victor anaknya baru lulus ujian. Selamat ya kok, God bless ya, sukses buat masa depannya. Mungkin ada juga rekan-rekan yang baru lulus ujian, anaknya lulus kuliah ya, selamat ya semuanya. Ini sekarang kan lulus edisi corona katanya ya, jadi kurang keren nggak kayak dulu kan. Bersyukur kita dulu ya, yang namanya lulusan tuh masih wah bisa kumpul semuanya. Sekarang kayaknya kurang seru ya, tapi ya gimana lagi kondisi sekarang ya. Ya ada yang lain lagi mungkin sebelum kita akan masuk doa. Thank you udah bergabung Bu Yustiana, ini mami saya ya. Ada Bu Yustini, ya ini kembaran dari mami saya dari Jogja ya, jauh-jauh kumpul ya. Puji Tuhan. Cilelen juga terus mensupport kita, thank you Ci ya. Kalau nggak ada yang lain kita akan doa ya. Ada beberapa pokok doa nih yang masuk untuk didukung doa dari Bu Wawa ya, supaya batuknya, matanya ya ada gangguan, kita doakan, badannya juga kurang fit. Terus untuk Yahya Gunawan ya, maaf saya cuma mungkin namanya aja Pak Yahya berarti ya, anaknya Esther Gunawan yang sedang sakit COVID juga di Kupang ya, kita doakan ya. Terus ada Esther ya, temannya Tante Lili yang kita doakan sekarang semalam dipanggil pulang sama Tuhan ya. Kita percaya udah selesai tugasnya ya, udah ketemu sama Tuhan ya. Terus Pak Habil untuk keluarganya dipulihkan dari COVID ya, kita akan doakan ya. Kita akan nyembah Tuhan dulu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus,
Haleluya saudara, agungkan Dia. Yesus nama yang berkuasa. Sikara labara takara labara labara takara labaya sikara labara takara labara. Yesus, ajaib-ajaib Kau Tuhan. Penuhi hati kita malam ini dengan penyembahan kepada Tuhan. Kira labata kara labara labata kara labara kara labara labara. Senangkan Tuhan malam ini lewat hati kita, lewat mulut kita malam ini, sembah Dia. Kira labata kara labata kara labara 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 takara labata kara labara takara labara labara bara 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 bara. Oh rabalabaya shikara lama 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 ya lama 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 labara 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 lama. Jesus 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 Jesus. Haleluya. Hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, malam ini kami bersatu hati. Kita berdoa saat ini untuk Ibu Wawa yang sedang sakit, badannya nggak enak dan batuk serta matanya Tuhan ada gangguan. Kami mau sepakat berdoa untuk Ibu Wawa saat ini Tuhan. Biarlah karena bilur darah Yesus Tuhan jamah Ibu Wawa, Tuhan sembuhkan secara sempurna sehingga badannya boleh Tuhan kembalikan sehat seperti sedia kala di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu masih bekerja dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Esther Gunawan Tuhan yang sakit COVID saat ini di Kupang. Tuhan jamah Ibu Esther Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus yang memulihkan seutuhnya sehingga virus COVID itu bisa mati dan Ibu Esther bisa sembuh kembali. Imun tubuhnya boleh kembali naik dan tidak ada batuk, tidak ada sesak nafas. Tuhan jamah Ibu Esther saat ini di dalam nama Yesus. Ibu Esther sembuh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Ibu Esther, temannya dari Tante Lili yang baru meninggal semalam. Biarlah keluarga semua boleh diberikan penghiburan yang dari Tuhan. Tuhan berdoa juga untuk Pak Habil dan keluarganya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari COVID sehingga keluarga ini boleh kembali sehat seperti semula Tuhan, tanpa kurang apapun. Tuhan berikan terus damai sejahtera dan sukacita. Biarlah Tuhan hati yang gembira itu melingkupi keluarga dari Pak Habil, karena kami tahu hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tuhan terus tutup bungkus keluarga hamba-Mu ini sehingga lewat semua yang terjadi Tuhan boleh berkarya, Tuhan boleh bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat keluarga Pak Habil. Kami juga berdoa untuk Pak Cahyo dan Bu Anita yang sudah 2 minggu ini sakit Tuhan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga apapun sakit penyakitnya Tuhan buat sembuh, Tuhan buat tahir di dalam nama Yesus. Kuasa bilur darah Yesus bekerja atas keluarga dari Pak Cahyo dan Bu Anita. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terus ajar kami untuk setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kami mau terus berdoa, kami mau terus melayani Tuhan, kami mau terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami tahu waktunya sudah sangat singkat. Biarlah apapun yang kami lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, berkati setiap kesehatan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga kerohanian setiap kami, untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, menghasilkan buah-buah roh Tuhan. Terima kasih buat pemimpin rohani kami Pak Niko, semua wakil yang ada, setiap pemimpin yang ada di gereja ini Tuhan memberkati juga. Berkati juga Ibu Lelen dan keluarga besar semuanya dalam anugerah perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan kami boleh melihat tangan Tuhan terus bekerja atas setiap kehidupan gereja-Mu ini Tuhan.
karena kami tahu gereja ini milik Tuhan. Juga memberkati gereja-gereja yang ada di bangsa ini, biarlah menjadi terang, menjadi garam atas Indonesia. Berkati pemerintahan negeri ini, berkati keamanan negeri ini, biarlah COVID ini boleh cepat berlalu, dan biarlah Indonesia boleh pulih, Indonesia boleh sehat, dan biarlah semua program pemerintah boleh berjalan dengan baik. Berkati pemerintahan negeri ini, keamanan negeri ini, berkati tim medis, berkati aparat keamanan Polri, TNI, semuanya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu untuk malam ini. Kami diberkati karena Engkau baik, karena Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Bapa, dan saat ini mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan, amin. Thank you Cilelen, thank you Cirina, Cilili, Mariana, Terima ya, kasih Terima kasih semua. Iwa, Pak Ya, thank you Pak Pak Adi, Rudi, ya, semua. Pak God Suparto, bless. ya, Pak Semua. Thank you Adi, Pak Rudi. bless, Thank you God semua bless tim. semuanya ya. Selamat malam. Rizka, ya, Selamat malam Denny, semua. cepat sembuh, God bless, ya, berkati, Tuhan berkati ya, Pak Lukman, Bu Yustini, Bu Yustiana, Pak Habil, Lisa, God bless ya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Tapi kok nyanyi nampung sih. Bu ini gimana? Udah sembuh? Suaminya, anaknya? Bagi sih. Ya. Oke, gue gaji. Hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Pak Harot, God bless. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku. Ko Lukman, God bless. Ko Hasan, Adi, Bu Lucy, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Thank you ya semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat.